Halo Pak Alfred belum ada. Selamat malam Pak Alfred. Malam Ibu. Ya. Apa kabarnya Pak Alfred pada malam hari ini? Kabar baik, bagaimana? Ya, luar biasa. Baik, apa yang ada dalam pikiran Pak Alfred sekarang? Ya, baik-baik saja Ibu. Oh ya, luar biasa. Baik Pak Alfred, apa tujuan kita untuk bertemu pada malam hari ini? Untuk kita diskusi tuh Ibu, kita melakukan ini alur tirta. Ya, Jadi bagaimana Ibu? ya baik. Kalau menurut Pak, permasalahan yang kemarin itu mau dipakai atau diganti? Kalau saya pakai sih, saya tetap pakai yang itu sih Ibu. Ya, saya juga tetap pakai yang kemarin. Nah, bagaimana? Saya dan Ibu mana duluan nih? Kayak kan Boleh. kemarin saya duluan coach itu, Ibu sekarang Ibu yang coach, saya coach duluan. Kemarin kan saya duluan coach. Oh iya, jadi berarti sekarang saya yang duluan coach, Pak coachi dulu. Iya. Baik, apa kita bisa? Iya, sabar. Kenapa bagaimana Ibu? Bagaimana Pak? Sana, suara putus, hilang. Oh ini,
ini memang lagi terganggu, jadi saya juga paksa mengaktifkan kamera, tapi sama sekali tidak bisa. Tadi di sebelah masih sempat masuk, tapi sekarang tidak bisa sama sekali. Jadi kau dua bercakap-cakap tanpa lihat muka kok. Sebenarnya kalau lihat wajah itu lebih baik supaya bisa lihat bahasa tubuh seperti apa, apa benar perhatian atau tidak, apa sinkron tidak dengan yang kita ucapkan, tapi memang ini juga saya sangat tidak memungkinkan. Saya coba terus, tapi tidak memungkinkan. Kalau saya bisa sih, ibu hanya takutnya terputus-putus suara karena jaringan toh. Kalau kasih lihat video. Ya, ya. Jadi bagaimana? Apa kita coba dulu kameranya atau tetap off seperti ini? Coba kita coba kamera dulu. Kalau ibu punya cuma mentok, nah sudah selang tinggal, sudah biar tos kamera lah. Ya, siap. Ini dari tadi saya punya juga dia terputus sendiri, tapi mari kita coba. Coba kita coba sekarang. Oh, Ibu pakai ibu pakai laptop kan? saya pakai HP. Ini kalau pakai laptop lebih terganggu lagi, makanya saya pakai HP. Itu bagaimana ya cara buat seperti ibu punya latar itu? Pakai HP sonde mau dia beta punya, kecuali pakai laptop. Oh iya, ada lambang di bagian bawah gambar kita, nanti diklik. Gambar. Titik tiga tuh Oh, kah? iya. Ini jadi ini luar biasa kamera saya memang sama sekali tidak bisa ini. Oh, biar saya tahu usah ibu. Tahu usah paksa. Beta juga mau paksa juga beta takutnya sampai dia terputus-putus oleh suara nanti nih. Iya, iya. Baik, kalau begitu mari kita sepakat. Apa kita bisa langsung mulai sekarang atau bagaimana apa yang ada dalam pikiran Pak Alfred mungkin? Kalau kita bisa mulai, mulai saya ibu. Karena kan takutnya jangan sampai waktu sudah lewat nih kita bincang. Oh iya, oke. Kalau begitu kita mulai sekarang Pak ya. Iya. Selamat malam Pak Alfred. Selamat malam ibu. Apa kabarnya hari ini Pak Alfred? Kabar baik ibu. Ya. Bagaimana dengan suasana hati Pak Alfred? Ya senang sih ibu lagi tidak ada merasa bagaimana juga ibu. Lumayan lah. Ya, luar biasa. Pak Alfred, jadi terima kasih sudah memenuhi janjinya untuk kita bertemu pada malam hari ini. Apa tujuan dari percakapan kita pada malam hari ini, Pak Alfred? Kita akan berdiskusi tentang coaching, Ya, tentang baik. masalah yang mungkin saya alami sehari-hari mungkin ibu. Bukan alami sehari-hari, yang barusan saja saya alami tadi waktu di sekolah. Baik, Pak. Jadi permasalahan yang Pak Alfred alami itu apa? Eh, Tentang kurang bersemangatnya teman-teman untuk mengembangkan diri tentang pembelajaran kurikulum merdeka lah itu. Baik, Pak. Jadi apa yang ada dalam pikiran Pak Alfred mengenai kondisi ini? Ya, saya merasa kesal atau juga tapi juga kesian juga, kesal karena menganggap bahwa sebenarnya ini penting atau untuk pengembangan diri sendirilah, tapi kenapa mereka susah itu untuk mau melakukan itu. Sedih karena eh, mereka seringkali kesulitan dalam membuat perangkat ajaran yang baru, kurikulum merdeka, dan seringkali mereka buntu
untuk membuat perangkat itu tersebut. Baik, Pak. Jadi yang Pak rasakan bahwa sebenarnya ini sangat penting, tapi teman-teman belum bersemangat untuk mempelajari ini secara mandiri. Apakah demikian, Pak Alfred? Ya, Ibu. Ya, baik. Menurut Pak Alfred sendiri, dalam mengamati kondisi ini, apa peluang yang bisa Pak Alfred manfaatkan? Ya, Ibu, kurang terputus terakhir tadi, Ibu. Oh ya, saya ulangi. Menurut Pak Alfred, apa peluang yang dapat Pak Alfred lihat, Pak Alfred lakukan untuk kondisi ini? Saya merasa sebenarnya ada solusi sebenarnya. Cuma solusi tersebut membutuhkan kerjasama dengan kepala sekolah dan teman-teman rekan yang dari kurikulum lah. Karena penting untuk bisa diadakan IHT begitu. Karena seperti saya bilang tadi, teman-teman guru yang lain ini tidak pernah melakukan pengembangan diri atau mencari tahu sendiri tentang kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, sehingga ketika disuruh oleh kepala sekolah menyusun perangkat sebelum masuk KBM, mereka kesulitan. Jadi perlulah ada suatu pelatihan atau IHT, in-house training untuk guru-guru. Gitu, Ibu. Oh iya, baik Pak. Jadi ketika Pak melihat kondisi ini, yaitu kondisi teman-teman, ada yang tidak pernah belajar secara mandiri, Pak rindu sekali agar mereka juga dapat mempelajarinya, sehingga tidak kesulitan pada waktu menyiapkan perangkat pembelajaran. Apa demikian, Pak? Iya, Ibu. Ya, baik. Dan yang saya dengarkan tadi, Pak Alfred ingin sekali agar ada dalam kegiatan kolaborasi melibatkan kepala sekolah dan rekan-rekan kerja, ada dalam kegiatan IHT. Apakah benar? Iya, Ibu. Luar biasa Pak Alfred. Pak Alfred punya pemikiran yang bagus, yang luar biasa, yang ingin mengembangkan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga mengembangkan teman-teman yang lain. Nah, jika demikian, langkah apa yang menurut Pak Alfred ingin Pak Alfred lakukan agar apa yang Pak Alfred inginkan ini bisa tercapai? Menurut saya, Ibu, kita perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah tentang rencana IHT ini, di mana perlu didiskusikan secara terinci siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi pemateri, dan kemudian yang lain mendampingi lah teman-teman yang belum bisa, yang sudah bisa menjadi mentor untuk kepada yang belum bisa. Dan ini perlu kerjasama juga dari bidang kurikulum, terkhususnya Wakase kurikulum, dan juga teman-teman lain yang sudah mengembangkan diri dan sudah memahami tentang kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih Pak Alfred. Jadi, menurut Pak Alfred, perlu adanya kerjasama, diskusi awal, melakukan perencanaan-perencanaan untuk melakukan kegiatan ini. Apakah benar? Iya, Ibu, begitu sudah, Ibu. Ya, luar biasa Pak Alfred. Menurut Pak Alfred, waktu yang tepat untuk Pak Alfred lakukan ini kapan? Menurut saya, Ibu, supaya tidak mengganggu KBM, dilakukan pada awal semester atau tahun ajaran baru, sehingga diberikan waktu seminggu begitu untuk guru-guru menyusun perangkat dengan melewat kegiatan IHT tersebut. Jadi
kelas ketika KBM jalan, guru pun sudah bisa menjalankan KBM dengan menggunakan kurikulum 13 dan perangkat yang tersedia. Ya, baik Pak. Luar biasa apa yang telah Pak Alfred sampaikan ini. Saya berharap lancar-lancar saja. Dan saya tidak sabar lagi untuk menunggu janji kita untuk percakapan pada waktu mendatang setelah Pak Alfred melakukan ini. Saya rindu sekali untuk mendengarkan bagaimana perkembangannya. Baik, terima kasih Pak Alfred. Iya, Ibu. Demikian, Terima kasih. Sama-sama, Ibu. ya, saya ingin tanya, apakah yang Pak Alfred dapatkan dari percakapan kita pada malam hari ini? Saya mendapatkan suatu solusi untuk bagaimana menolong teman-teman yang belum mampu mengerjakan perangkat untuk berbasis kurikulum Merdeka. Ya, baik, luar biasa. Menurut Pak Alfred, apakah tujuan percakapan kita tercapai sesuai dengan rencana awal? Tercapai, Ibu. Ya, luar biasa. Jika demikian, terima kasih Pak Alfred atas waktunya kita dapat bercakap-cakap bersama dan saya berharap Pak Alfred berhasil melakukan apa yang menjadi bagian dari rencana dalam pengembangan diri, juga pengembangan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Alfred, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Oke, Ibu. Ibu punya tadi hanya 10 menit, Ibu. Iya, iya, iya. Nah, jadi bagaimana? Kita lanjut Soko dan saya punya kok. Kita lanjut saja. Silakan, iya. Berarti kita lanjut sekarang Pak Alfred yang coach, saya yang coach lagi. Oke, Ibu. Lanjut. Masih masalah yang kemarin, Betain mulai duluan, Iya, iya. Baik, selamat malam Ibu Rahel. Selamat malam Pak Alfred. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sangat baik Pak Alfred. Oke. Jadi, adakah kira-kira permasalahan hari ini yang Ibu hadapi atau adakah suatu tindakan yang mungkin Ibu sudah pecahkan masalah tersebut dengan suatu Baik, solusi? baik Pak Alfred. Saya mengalami suatu kendala di sekolah. Saya mengalami kesulitan setiap pagi ketika ingin melakukan tugas utama saya, baik untuk mengajar di kelas maupun sebagai wakasek kurikulum. Setiap pagi ketika saya tiba di sekolah, di kantor, ada satu gedung, di mana di gedung ini ada kepala sekolah dan 4 wakasek yang ada di dalam. Tetapi setiap pagi saya tidak hanya melakukan tugas utama saya juga melakukan kegiatan kebersihan di gedung ini. Mulai dari menyapu, mengepel, sampai mengelap kaca. Sedangkan ada cleaning service. Ini adalah kesulitan terbesar saya. Bagaimana saya harus melakukan tugas lain yang bukan tanggung jawab saya, di sela saya harus melakukan tanggung jawab utama saya. Demikian, Pak. Oke. Jadi permasalahannya adalah ternyata Ibu mengerjakan pekerjaan yang bukan seharusnya tupoksi Ibu mengerjakannya, ya.
Ya, Pak. Oke. Kira-kira adakah solusi atau rencana yang Ibu sudah kira-kira untuk memecahkan kendala yang Ibu hadapi saat ini? Baik, Pak. Ada suatu solusi yang saya pikirkan. Saya ingin sekali agar kegiatan ini dapat dilakukan juga oleh peserta didik saya sebagai bagian dari pembelajaran untuk mereka. Bagaimana mereka dapat bekerja sama dengan guru, dengan saya, dan kita belajar. Mungkin cara mengepel juga yang mereka belum tahu, mereka bisa mendapatkan dari kegiatan ini. Tentang kebersihan juga. Demikian, Pak. Oke. Jadi ternyata sudah ada solusi yang Ibu sudah lakukan. Tapi apakah solusi itu mampu menjawab keresahan dari Ibu? Artinya Ibu tidak lagi merasa mengeluh atau merasa capek untuk melakukan tindakan kebersihan tersebut. Bagaimana? Baik, Pak. Sebenarnya memang ada rasa capek juga. Apa yang jadi tanggung jawab saya dan saya harus kerjakan. Tetapi bagaimanapun juga, saya bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada saya. Saya ingin ketika saya diberikan tubuh yang sehat, saya mengajak diri saya sendiri, saya berbicara dengan diri saya sendiri, ayo mari bersyukur, lakukan pekerjaan ini. Benar sekali bahwa yang ada dalam pikiran saya juga bertanya-tanya, apakah dengan melakukan ini, saya membantu orang lain untuk mengembangkan dirinya, ataukah justru sebaliknya. Nah, sebenarnya hal ini juga saya pernah menyampaikan kepada kepala sekolah juga pernah memanggil teman cleaning service ini, tetapi sejalan dengan waktu saya melihat juga kondisi ini sepertinya belum bisa. Halo Ibu Rahel, suaranya terputus. Oh, maaf Pak Alfred. Iya, iya, iya. Baik. Jadi, apakah terputus yang terakhir saja Pak atau? Iya, 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 yang terakhir Ibu. Oh ya baik, terima kasih. Jadi sebenarnya begini Pak Alfred, saya sudah pernah membicarakan ini dengan kepala sekolah agar Iya. bagaimana penanganannya. Kepala sekolah juga sudah berusaha untuk memanggil beliau, tetapi kami melihat kondisi bahwa begitu-begitu saja. Dan saya juga berpikir, saya tidak tahu apa yang ada dalam hati orang, apalagi ketika saya melihat postur tubuh orang ini begitu besar, dan saya sangat kecil seperti ini. Jadi saya berpikir tidak apa-apa, biar saya melakukan ini dengan bersyukur ketika Tuhan memberikan. Terputus Ibu Rahel. Ya Pak. Terputus bagian dekat terakhir. Oh. Minta maaf Pak, jadi Pak dengarnya sampai yang bagian mana biar saya bisa lanjut mulai Ya, dari yang. Ibu badannya besar, Ibu takut begitu, Ibu badannya kecil begitu. Ya, baik Pak, jadi saya melihat bahwa tubuhnya tegap besar, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang Pak Alfred, apakah Ya. saya menyampaikan ada penerimaan yang baik, saya juga kurang paham itu, sedangkan saya berpikir di lain sisi, saya masih bisa melakukan itu dengan mengucap syukur, masih ada peserta didik, yang kemudian ketika saya mengaturnya lebih baik, saya percaya bahwa mereka dapat membantu saya. Ini yang saya pikirkan. Demikian, Pak. Oke, Ibu. Jadi kira-kira rencana yang Ibu mau lakukan bersama siswa itu kapan akan dilakukan, Ibu? Baik, terima kasih, Pak. Saya berpikir besok saya mulai melakukannya. Saya melakukannya dengan berkoordinasi
dengan teman dari kesiswaan, dari pembina OSIS untuk membuat jadwal. Selain itu, saya akan mengkomunikasikan ini dengan kepala sekolah juga agar beliau tahu apa yang saya lakukan. Oke, jadi itu solusi yang cukup baik dari Ibu dan ternyata sudah bisa dilakukan dan disetujui oleh kepala sekolah, Ibu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi memang betul begitu sudah Ibu, artinya pendapat Ibu itu betul bahwa kita harus tidak terlalu mengharapkan orang itu bisa berubah hanya dengan kita memberitahu atau mengingatkan. Jadi seringkali kalau kita hanya berharap seperti itu ternyata dapat mempengaruhi kinerja dari kita sendiri dan dapat juga mempengaruhi hati kita untuk kita tidak menyukai orang tersebut, ya Ibu ya. Iya, benar, Pak. Oke, jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan, inspirasi apa atau motivasi apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari Ya, baik Pak, terima kasih. Pertama, saya merasa sangat senang karena ada yang mendengarkan saya. Saya berterima kasih kepada Pak Alfred yang telah menampung permasalahan saya, memberikan tuntunan. Saya merasa bahwa saya mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya. Saya merasa sangat dikuatkan melalui pertemuan ini. Saya sangat bersemangat ingin melakukan secepat mungkin. Oke Ibu, jadi nanti sesi berikutnya nanti kita akan bertemu lagi Ibu ya untuk Baik. bercakap-cakap lagi untuk bagaimana kita merefleksikan kira-kira apa yang Ibu alami setelah Ibu melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, jadi mungkin dialog kita sampai sini saja dulu Ibu, kita nanti lanjutkan ke depannya nanti. Baik Pak, terima kasih Pak Alfred. Ya, sama-sama Ibu. Oke, selesai. Halo Ibu Ryan. Iya Pak Alfred. Jadi bagaimana? Ini kita buat apa lagi? Sudah habis nih. Kita punya percakapan. Ya, tadi saya sudah Kita sebagai refleksi, ketik refleksi lagi seperti kemarin kan? ketik refleksi, Di bor. tapi apakah ada filenya mungkin di LMS yang Pak Alfred sempat dengar mungkin? Kayaknya maksudnya tuh tua yang kemarin dikasih tahu tuh kita download dari LMS tuh yang format file Word tuh. Iya, Mau kita kemarin saya download, no? sudah sempat download, kemarin semalam pas selesai kegiatan saya sudah sempat Mm-mm. download. Karena nanti diunggah. Iya iya. Jadi kita isi di situ palingnya. Iya, berarti nanti Pak ya, nanti diunggah tuh. Karena katanya tadi diunggah bersama dengan video rekaman yang kita cakap-cakap ini nah. Oh iya, berarti nanti kita tuliskan itu. Berarti mumpung masih ada waktu, mari kita bisa bercakap-cakap tentang kegiatan ini, Pak Alfred? Oke, boleh Ibu, bagaimana? Baik. Menurut Pak Alfred, kegiatan supervisi akademik, seandainya Pak Alfred adalah kepala sekolah, kemudian dengan perbedaan karakter daripada guru, menurut Pak Alfred, apakah teknik percakapan coaching ini sangat efektif? Kalau menurut saya sih efektif sih, bukan kan kalau orangnya sebenarnya dia hanya membutuhkan teman dengar, oke sih saya rasa efektif. Cuma kalau orangnya bertanya untuk mencari solusi ini yang saya juga kurang tahu apakah efektif atau tidak. Karena kan terkadang kan orang yang bertanya ini karena memang dia buntu, dia belum ada sama sekali inspirasi untuk dia dia menyelesaikan masalah begitu. Oh iya, benar sekali. Terkadang pengalaman saya waktu kegiatan pada modul berapa itu ketika saya bertanya tentang solusi, oh ya, yang waktu kita loka karya. Saya loka 1, kita bertanya tentang
solusi, saya menceritakan permasalahan, kenapa saya lagi yang ditanya? Kenapa saya lagi yang ditanya, menurut Ibu bagaimana? Jadi, tapi ternyata saya merasa ini sangat luar biasa Pak Alfred, ketika kita ditanyai, apa yang ada dalam pikiran kita sebenarnya sudah ada, hanya kita belum menggunakannya secara maksimal. Ketika ada orang lain yang bertindak sebagai coach, menanyakan kita, saya pikir apa yang ada dalam pikiran kita bisa kita keluarkan. Pertama mulai dari unek-unek kita, jadi seperti curhat atau seperti menghadapi psikolog yang Pak Alfred katakan. Iya. Cuma itu sudah Ibu, masalahnya kadang kan beta berpikir minta maaf ini Ya, ya, tentang jenis kelamin Ibu ya. ya, Kan ya, saya ya. pernah baca kalau perempuan itu kadang kan kalau dia curhat itu kayak ada suatu permasalahan atau apa itu dia curhat, dia tidak pernah sebenarnya bukan maksud dia minta solusi, tapi dia sudah punya solusi, tapi dia hanya mencari kawan dengar, ya toh Ibu. Oh, Heeh. Tapi kalau ya, laki-laki terbalik, ini saya omong maksudnya yang saya baca lah tentang laki-laki, perbedaan laki-laki perempuan. Nah, tapi kalau laki-laki seringkali kalau dia curhat itu bukan dia untuk ungkapkan hanya sekedar perasaan, tapi terkadang ya. benar-benar dia membutuhkan solusi begitu karena dia mentok. Karena kadang Ibu, kotong laki-laki nih Ibu, kalau kotong sudah dapat solusi, kotong pasti soalnya bercerita begini, soalnya akan bercerita Oh, begitu. Pasti kita langsung lakukan begitu, ada solusi. Tapi kalau kita merasa mentok, meskipun kita sudah dapat solusi, berarti artinya solusi itu sebenarnya membutuhkan solusi tambahan lagi, artinya kayak butuh kerjasama dengan kepala sekolah atau bagaimana yang dia rasa, kalau saya omong dengan kepala sekolah, pasti mentok ini pasti kepala sekolah pasti akan ini mentahkan begitu, semacam begitu. Itu dia akan curhat sudah itu. Artinya dia mencoba mencari solusi bagaimana cara omong dan kepala sekolah sih. Kayak contoh seperti kasusnya Ibu lah, anggap sebegitu. Kan orang soalnya mau paham dong pus itu. Kalau kami ya, laki-laki sih, saya omong dari sisi itu. Makanya iya, saya juga kalau secara alur ini seperti Pak Brian juga omong kemarin karena kami laki-laki maksudnya kurang iya. masih belum mendapat sih kalau pakai teknik hanya sekedar coaching dan berharap dari kami solusinya karena terkadang kami butuh solusi dari pendapat orang lain begitu karena Ah, sudah iya. mentok. Karena kalau kami Berarti tidak mentok, Ibu jarang laki-laki ini dia mau curhat, Ibu cari saya di mana ya benar. laki-laki yang suka curhat. Ya, Ah, begitu. ya. Berarti Apa- lumayan lumayan rumit. Saya pikirkan ini lumayan rumit, benar sekali yang Pak sampaikan. Benar, saya juga melihat kondisi seperti itu. Memang laki-laki terlihat jarang sekali yang curhat begini dan begitu. Iya, itu sudah. Makanya saya untuk ini saya juga kurang paham maksudnya karena mana nanti ini barang. Karena maksud saya nih saya mau dapat dari sini bagaimana kita umpan pertanyaan yang membuat Ya, dia maksudnya membuat suatu pertanyaan atau bagaimana kan misalkan tidak boleh kita berpendapat iya, tapi kita membuat suatu pertanyaan yang membuat dia terinspirasi bahwa ada jalan begitu maksudnya iya, begini iya. solusinya ada di kita yang bertanya ini ada solusi tapi kita tidak bisa kasih tahu langsung ada solusi tapi kita Iya, membuat itu pertanyaan yang menuntun ke itu solusi itu maksudnya begitu. seperti kemarin Ibu Juwita dan Pak Wager, ini kami berusaha menahan diri. Iya karena begitu Ibu kalau kalau tong laki-laki ini sebenarnya ini butuhnya nih memang betul-betul solusi dari orang lain begitu. Karena sementok kan. Kalau teknik coaching kan tidak boleh mengatakan, tapi teknik untuk bagaimana membuat pertanyaan agar menuntun kepada itu jawaban yang sebenarnya kita mau kasih pendapat begitu. Itu yang susah nah. Yang untuk belajar ini teknik coaching ini yang saya dapatnya bagaimana cara susun bikin pertanyaan begitu maksudnya. Baik Pak, kalau dari saya, memang benar seperti yang Pak Alfred sampaikan. Kami yang perempuan, kebanyakan, kalau menceritakan sesuatu itu, hanya terkadang, karena yang tersimpan di dalam, ingin untuk diutarakan, agar ada yang mendengarkan. Cukup ada yang mendengarkan. Itu
terkadang kami sudah lega tanpa memberikan jalan keluar. Oh, kami sudah lega. Oh iya, ada yang mendengar. Jadi ini mungkin permasalahan lain dari kegiatan ini. Mungkin dalam kegiatan selanjutnya komunikasi kita bisa juga bertanya tentang hal ini agar bisa mendengarkan pendapat dari teman-teman lain juga ya, Pak Alfred ya. Iya, karena perbedaan adalah jenis kelamin. Karena ini kan maksudnya begini, perempuan kan enak, dia kan merasa perasaan. Kita laki-laki ini logis. Jadi Iya. kalau kita tidak bersuara itu sebenarnya kita meminta alasan apa? Solusi logisnya begitu. Tapi kalau perempuan kan seperti yang Ibu Jusa tahu tadi bahwa kadang hanya butuh perasaan, artinya didengarkan. Itu Ya. sebenarnya sudah membantu toh. Karena sebenarnya perempuan kan dia sudah ada jawabannya, hanya butuh untuk didengarkan begitu. Tapi kalau laki-laki kalau sampai bersuara, kan itu pasti nah pasti dia ada mentok, dia sudah dapat dia jawaban, jadi dia ada bertanya. Iya, benar sekali, Pak. Sampai sekitar kalau tidak salah minggu lalu, 2 minggu lalu ada pertemuan itu, ada teman saya yang menyampaikan sesuatu, saya memang sempat bilang, Pak, sampai menyampaikan ini, berarti sebenarnya sudah menahan ini sebelumnya. Harusnya mungkin dari kemarin-kemarin juga sudah menyampaikan ini. Tetapi kalau sampai hari ini, saat ini disampaikan dalam rapat, wah saya berpikir ini begitu luar biasa. Jadi teman saya mengatakan, benar sekali Ibu. Iya, karena biasanya kan kita secara bagaimana kita otak nih secara Ya, refleks begitu Ibu. Kalau ketemu masalah, berpikir untuk langsung cari solusi karena memang logika yang bermain. Jadi kayak langsung ya, otak langsung belajar langsung solusinya seperti apa. Nah, kalau sudah mentok itu baru kita bertanya, biasa begitu. iya, iya. Ini Nah, ini menarik sekali untuk dibahas. Nanti iya, kita harus makanya saya ada mau tanya di Ibu Fasil ini, yang ini. Karena seperti itu sudah, wih, ini berat juga kalau kita tidak bisa teknik coaching, tidak boleh bertanya kepada, tidak boleh memberikan solusi, toh harus dari dirinya. Wah, ini berat, karena kota laki-laki ini berat, nah, kota laki-laki, nah, kota tahu. Wah, ini berat kalau pakai begitu, nah. iya berat. Jadi tidak Berarti mungkin. Tidak mungkin. sangat Dia nggak berat. Iya, makanya ketika dia kayak masalah keluarga, masalah rumah tangga, kalau dia Iya, sumentok, pasti dia psikolog atau apa begitu. Ya, iya. tapi psikolog tahu bagaimana mengarahkan dan pertanyaan. Nah, kalau kau tahu kan sudah tahu, nah tekniknya begitu. Iya, toh kita kan sudah tahu cara mengarahkan dari pertanyaan ke jawaban yang sebenarnya psikolog tahu lah dia jawaban begitu. Iya, Tapi iya, kadang kan kalau psikolog kan kadang juga dia sampaikan kan dia punya apa hasil dia analisisnya dia ya kan. Dan bagaimana iya. kira-kira solusinya itu. Nah, Oh, iya, iya, benar sekali. iya, Aduh, makanya saya juga jadi bingung ini. Aduh, kalau kucing kita harus harap dari ketumpuk otak nih, kita nih iya, karena laki-laki ini heng betul. Nah, itu betul butuh solusi dari orang lain. Nah, iya, bukan iya, karena kita mau sekedar curhat, tidak. iya, 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 Pak. Aduh, ini rumit. Iya. Kemarin hanya tidak sempat lah karena semua habis waktu tuh jadi ya sudahlah. Sudah jam 9 lewat, nah mau panjang apa lah ya? Semua jam 10. Iya, Waktu Pak, selesai iya, kemarin itu sudah setengah 10. Nah, iya, Pak. karena Berarti, saya baru ingat yang Fabrian omong itu, baru saya ingat itu betul juga ya. Saya ingat lagi iya, tentang laki-laki, perbedaan laki-laki perempuan ini. iya, benar. Karena wih berat, karena kecuali kita belajar langsung ilmu psikolog, oke lah mungkin kita tahu lah bagaimana mengarahkan pertanyaan ke arah itu. Tapi saya lihat psikolog juga kadang dia langsung kasih solusi atau bagaimana nah analisis dari dia toh. Iya, iya. Berarti ini menjadi pertanyaan yang kita perlu tanyakan juga di room utama kalau ada waktu untuk bertanya. Iya, makanya saya rencana kalau habis ini nah bertanya ini dulu. Iya, Karena ini kendala nah, karena laki-laki sana ada orang laki-laki yang om kosong banyak kok tiba-tiba dipicurhat dan depan laki-laki. Sana iya, ada. Kata benar, saya benar. pernah begitu. Nah, Iya. Baik, Pak. Apa kita untuk pembahasannya ini cukup kita bisa beralih ke tentang peserta didik. oke, silakan lanjut ini. Baik. Apa Pak Alfred pernah melakukan percakapan-percakapan dengan peserta didik sebelum kita mendapatkan pembelajaran ini?
pernah melakukan percakapan dengan peserta didik Kalau untuk saya pernah menemukan Ibu, kesalahannya? tapi lebih kepada nasihat sih ketimbang kayak teknik coaching begini. Lebih kepada itu sih nasihat dan lebih kepada bagaimana saya berbagi pengalaman dan dorang sih. Kayak contoh soal belajar itu, karena kan masa depan di mereka pun tangan. Nah, kalau dong sana belajar susah Iya, gitu. benar. Dan kasih tahu kira-kira kesulitan di masa depan seperti apa. Contoh dan kuliah. Kalau kamu pun nilai sekarang ya bisa lah kita karena kesian kamu kita ya mempermudah kalian. Tapi kalau kuliah kan tidak begitu. Iya. Kuliah kan dosen adalah dewa. Nah, apalagi kalau kamu dong cari kerja dengan dong punya watak, maksudnya dong menginginkan setiap hal harus dibenarkan dong tindakan sebagai guru atau kan kita tidak boleh pukul siswa segala macam. Nah, tapi kalau dalam dunia kerja kan tidak begitu, kan harus ada aturan yang harus dipatuhi. Nah, Iya. kan mereka sekolah untuk dapat kerja, untuk cari makan, dapat uang. Nah, beda lain hal kalau dong kerja, dong yang jadi bos. Dong jual ikan atau dong jual sayur itu beda. Tapi kalau dong jadi orang kantoran, wih susah. Kalau dong tidak pegang aturan, tidak taat aturan dengan dong tidak disiplin, toh. Iya. Saya melihat juga peserta didik terkadang tidak harus kita pakai teknik begini. Memang ada yang pakai teknik seperti ini juga, tetapi terkadang kita tidak menggunakan teknik ini juga. Ada peserta didik yang sudah lahir dari hati kesadarannya. Terkadang mungkin hanya 1-2 kalimat yang kita ucapkan, tetapi itu sangat berpengaruh untuk masa depan mereka. Iya sih, Bu. Banyak yang begitu. Iya. Banyak Baik. subsidi yang begitu. Tapi yang laki-laki biasanya ya itu tadi, kalau kita tidak cerita nasihat susah. Dong tidak akan pernah curhat kecuali ada masalah betul-betul yang dong sonde bisa atasi menurut mereka toh. Kopi fungsi kuasa ada yang mau bunuh diri nah laki-laki nah. Iya. Nah ibu pikir sih itu dong ada mau curhat itu soalnya ada pernah curhat itu langsung dapat solusi bunuh diri. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Tidak tahu kenapa, tapi sudah 3 ke 4 kali katanya ada percobaan bunuh diri tapi gagal terus. Yang baru-baru ini baru kita tahu guru nih tahu kejadiannya. Karena ada dari dia pun teman kelas yang di forum itu dapat lihat keselamat toh. Jadi Iya. cerita juga. Nah diduga kan dia punya kisah bunuh mau coba percobaan bunuh diri ini karena dia mau nikah lagi toh, dia mama dan orang lain toh. Iya, Pak. Mungkin dia sudah biasa dia dan dia mama sendiri toh kasih sayang penuh di dia toh. Iya. Tapi ketika menikah dan orang lain ya terbagi kasih sayang toh. Iya, iya. Atau ada kecemburuan antara dia merasa cemburu, dia mama lebih perhatian ke dia punya bapak tiri atau bagaimana kurang tahu juga sih. Laki-laki nah ibu bukan perempuan. Aduh. Ini hal-hal seperti ini yang memang terkadang buat kita sebagai guru juga, kalau kita tahu bersyukur, mungkin kita bisa bercakap-cakap, menemukan solusi. Kalau yang kita tidak tahu, yang seperti Pak ceritakan ini. Iya itu sudah persoalannya kalau siswa laki-laki ini dong tidak akan bercerita. Iya. Sekalipun kadang kita omong dong diam. Begitu. Kalau dong sudah dapat solusi seperti tadi beta bilang bunuh diri. Nosanya Iya. akan bunyi. Aduh. Saya akan bunyi karena dong merasa itu sudah ada jalan satu-satunya. Nah, Iya. bagaimana mau sarang satu anak-anak sekarang nih kayak mentalnya tuh lemah sekali. Nah, beda dengan kita dulu. Iya, Pak. Cepat sekali dong mental jatuh. Dong punya apa tuh? Tidak kuat dong mental. Iya, Pak. Berarti berarti dalam pemikiran saya dari percakapan ini, selain teknik coaching ini, sebenarnya perlu juga ada cara-cara lain yang bisa mungkin kita diskusikan bersama di sekolah dengan untuk dapat mengatasi hal-hal yang seperti Pak sampaikan ini. Kalau hanya langsung kepada coaching,
Mungkin sudah juga. dapat, sudah bisa Ibu. Masa kita suruh dia cari solusi dan dia sudah pas solusi, nah dia pasti diam Iya, iya, laki-laki. Nah dia solusinya tadi seperti dia bilang bunuh diri. Nah selamat tinggal sudah. iya, Hanya untuk beberapa kali dapat tangkap kok. Jadi dia nih kotong tinggal biar naik kelas juga atau dia mau jalan-jalan keluar kelas juga kotong tinggal karena takutnya jangan sampai ada gangguan suto secara iya. mental suto. Dan kotong memang bukan guru, kita bukan psikolog, nah tidak Ya, pernah dilatih untuk itu. Nah berat. berat, makanya dia bilang, woi berat, susah. Makanya ini coaching ini oke, tapi lebih ke soal melihat coaching kurang pas untuk peserta didik, pasnya untuk ke sesama rekan kerja sih. Iya, Pak, iya, Pak. Karena kita lebih terbuka kan kalau kita rekan kerja, beda. Guru siswa pun pasti lebih terbuka dan lebih teman ketimbang Iya, guru, pasti. iya, Kecuali mungkin siswa perempuan lebih terbuka kalau siswa perempuan karena memang sudah secara lahiriah dia untuk banyak bercerita kan, iya. gitu. Di sekolah sebenarnya kita juga butuh psikolog sebenarnya. Oh iya harusnya UKS itu kan perlu sebenarnya bukan hanya guru untuk fisik, untuk psikolog karena anak semua ini susah nah berkat koton di SMK ini kan laki-laki banyak. Oh Iya, di mana laki-laki ada mau bercurhat. iya. Makanya kegiatan lokal kemarin saya melihat pas kita kegiatan itu ada pas sesi yang mengajar kalau tidak salah saya dengan Ibu Juwita, saya langsung bilang Ibu Juwita, ini teknik belajar mengajar SMK itu seperti ini karena memang juga setiap hari berhadapan dengan peralatan. Kalau ada kesalahan sedikit itu kan risikonya juga tinggi. Jadi saya bilang Iya, kami mengajar itu kami itu wajar harus nah itu standar kesehatan apa kami punya istilah ketiga keselamatan kesehatan dan keselamatan kerja. Itu ya, wajib harus dikuasai. Memang teori tapi harus dikuasai karena kalau tidak nih, weh, ibu lihat saya potong listrik ini kalau tersalah raba kabel dong salah pegang tanpa kasih mati sekering nah mati. Orang panam kering di atas. iya, makanya saya melihat itu saya bilang, oh iya, karena belum pernah juga sama-sama dengan teman-teman yang SMK, terus praktek mengajar sana sini kan belum pernah baru baru waktu Eh, di lokasinya itu, makanya saya lihat saya langsung paham, oh benar, ini cara mengajarnya SMK harus seperti ini. Ada saatnya memang harus tegas karena seperti yang Pak sampaikan, kalau salah sedikit saja itu memang, Iya ibunya nyawa nah maksudnya kita terpaksa harus kebas dong nah. Dong soalnya iya, boleh main-main nah kalau belajar maksudnya ini kalau iya, dong bermain-main baru di lapangan terakhir pas praktek dong tak salah pegang iya mau kasih benar, salah siapa oh guru kok iya, padahal guru suka tahu ma anak yang melawan kok otak Veo kok soalnya ingat yang iya, guru kasih tahu iya, susah jadi memang makanya kadang saya sempat berpikir bahwa CGP ini kurang adil dalam arti topik yang dibahas kebanyakan lebih cocok untuk guru SD kayak anak-anak bermain atau segala macam kemudian lebih kecocok SMP SMA lah tapi kalau SMK saya belum temukan dia punya apa sih belum temukan dia punya kayak kenanya dan mengena karena oh iya, bukan saya mau bilang CGP tidak bagus CGP bagus tapi yang mereka omong ini kami terapkan di SMK maksudnya begini kayak contoh minat bakat nah kami kan sudah nah kan anak-anak ketika dong daftar kan sesuai dong minat bakat dong masuk jurusan mana baik begitu Pak Alfred, ya. Baik, terima kasih Pak Alfred. Untuk malam hari ini kita akhiri percakapan kita, komunikasi kita, pertemuan kita di room ini. Saatnya kita kembali ke room utama. oke Ibu ya salam Shalom, terima kasih Pak Alfred. sama-sama Ibu